Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih atas setiap kemurahan-Mu ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Bimbing hati kami agar kami mampu untuk menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 Kitab Efesus pasal 4 ayat 31 dan 32. Demikianlah sabda Tuhan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, kegaduhan dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih, mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Tema renungan saat ini adalah merdekakan roh yang membelenggu. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, suatu hari Petrus bertanya kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia bersalah kepadaku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, seringkali kita dibuat terkaget-kaget dengan jawaban Yesus ini. Betapa sulitnya kemampuan mengampuni itu, namun juga betapa pentingnya kemampuan mengampuni itu. Mungkin akan sangat membantu kalau kita memahami dan sekaligus mengalami, mengampuni dan sekaligus diampuni. Tak ada yang lebih hebat yang dapat menghambat kebahagiaan kita daripada rasa benci, marah, dan rasa salah. Tak peduli apa yang dilakukan seseorang terhadap kita atau betapa salahnya mereka. Bila kita tidak memaafkan mereka, kita juga akan ikut serta menanggung akibatnya. Memaafkan orang lain tidak hanya akan membebaskan orang yang bersalah tersebut, tetapi juga membebaskan kita dari kelumpuhan perasaan. Menyimpan rasa dendam dan amarah memboroskan tenaga yang dapat kita arahkan menuju sukacita. Pengampunan itu menyembuhkan, membuka hati kita, membebaskan emosi-emosi kita, melepaskan energi yang tersumbat di dalam tubuh dan membiarkan daya hidup mengalir bebas melalui kita. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, marilah kita merdekakan roh kita dari belenggu dendam, akar kepahitan, kesedihan, luka batin, amarah, dan sebagainya. Kita minta kepada Tuhan agar mengganti semuanya itu dengan pengampunan dan sukacita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, bantulah kami dengan rahmat-Mu agar kami mampu mengampuni siapapun yang pernah menyakiti kami. Jangan biarkan akar kepahitan, dendam, amarah, sakit hati dan luka batin menguasai hati kami. Biarlah damai sukacita-Mu saja yang menguasai hati kami, agar tidak ada penghalang bagi doa-doa kami untuk naik ke hadirat-Mu. Siapakah kami ini ya Tuhan, kalau kami tidak bisa mengampuni sesama kami yang bersalah pada kami, sementara dosa kami yang begitu banyak di hadapan-Mu sudah Engkau ampuni. Tuhan Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu,
hati yang senantiasa mau mengampuni siapapun juga. Bapa yang Maha Baik, saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami sakit. Kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menjamah dan menyembuhkannya. Bapa yang Maha Baik, kami ingin menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam pimpinan dan penyertaan-Mu. Berikanlah semangat dan juga ketekunan kepada kami di dalam berkarya. Kiranya Tuhan memberkati apapun yang kami kerjakan, sehingga dapat mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Pakailah hidup kami untuk menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa dan permohonan kami hanya kepada Allah yang hidup, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, selamat berakhir pekan dengan orang-orang terkasih. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.